Alhamdulillah Rabbil Alamin. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah muslimin, sidang Jumat ahibaillah rahimakumullah. Tiada satu ucapan yang paling pantas kita ucapkan pada siang yang cukup berbahagia ini kecuali rasa syukur alhamdulillah. Sampai hari ini Allah masih sehatkan kita. Sampai hari ini Allah masih lembutkan hati kita. Sampai hari ini Allah masih ringankan langkah kaki kita. Allah masih karuniakan kesempatan kepada kita untuk sama-sama hadir di Masjid Al-Iman ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan Jumat yang kita laksanakan, kita tunaikan pada hari ini merupakan Jumat yang terbaik daripada Jumat-Jumat sebelumnya. Dan setelah pelaksanaan Jumat ini, kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ada perbaikan dan kebaikan dalam diri kita ini dengan semakin meningkatnya kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin sedang salat Jumat ahibaillah rahmakumullah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti umatnya agar mampu mengekspresikan rasa malu yang sebenar-benarnya. Dan beliau bersabda kepada para sahabatnya, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Mendengar sabda Rasulullah yang demikian ini, sahabat kemudian menjawab, wahai Nabi Allah, sungguh kami telah merasa malu. Kemudian Rasulullah bersabda, bukan itu yang aku maksud, tetapi malu kepada Allah. Yang sebenarnya itu adalah kamu menjaga kepala dengan segala yang dikandungnya. Kamu menjaga perut dengan segala yang ada di dalamnya. Kemudian senantiasa mengingat maut dengan segala siksaannya. Barang siapa melakukan semua itu, ia berarti telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jamaah Jumat ahibaillah rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, al-haya'u syu'batun minal iman. Jadi rasa malu itu merupakan bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan malu ini merupakan benteng ternyata, benteng yang sangat efektif untuk menghindarkan kita dari segala bentuk perilaku buruk. Kita tidak akan berkata kotor jika kita mungkin punya rasa malu dalam diri kita. Kita tidak akan membuang sampah sembarangan jika kita merasa malu. Kita tidak akan mengumbar aurat jika kita punya rasa malu. Kita tidak akan memakan barang-barang yang haram jika kita merasa malu. Sebagai insan yang Allah karuniakan kelebihan dari Allah berupa akal pikiran ini, dalam menyelesaikan masalah, contoh masalah di rumah tangga juga, kita akan menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara-cara yang baik, tidak menggunakan dengan cara-cara kasar, tidak menggunakan cara-cara yang keras.
dengan kekerasan fisik dan sebagainya. Kenapa? Karena kita punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna dari matan hadis menjaga kepala dengan segala isinya adalah menjaga dari kebiasaan kita berpikir yang buruk atau negative thinking, menjaganya dari pengetahuan atau informasi yang palsu yang begitu mudah kita dapatkan dari medsos kita masing-masing ini, dari HP kita masing-masing ini, berita hoak dan sebagainya. Kritis terhadap pengetahuan dan informasi yang diterima. Bagaimanapun pengetahuan dan informasi itu datang, harus kita olah dengan kritis, sehingga yang tersimpan hanyalah pengetahuan yang bersih, pengetahuan yang benar, ilmu yang mencerahkan, bukan pengetahuan yang sesat dan menyesatkan. Kemudian makna matan hadis menjaga perut dengan segala isinya adalah menjaga perut dari makanan yang haram, yang sudah jelas-jelas Allah haramkan dan terlarang itu. Kenapa? Idza dakhalal haram, kata Rasulullah, ketika yang masuk dalam perut kita ini sesuatu yang haram, faharajal haram, maka yang keluar juga sesuatu yang haram. Artinya ketika yang dimakan, yang dikonsumsi, baik itu makanan, minuman yang haram, maka kemungkinan besar yang keluar pun akan yang haram. Orang yang menang dari slot judi umpamanya, baik itu online maupun offline itu, biasanya dia akan mudah mengeluarkan hasil kemenangan judinya itu untuk sesuatu yang haram juga, mentraktir temannya minum minuman keras dan sebagainya. Orang yang makan sesuatu yang haram juga akan banyak berkata-kata yang kasar, yang haram juga. Kenapa? Karena memang sabda Rasulullah, idza dakhalal halal kharajal halal. Kalau yang masuk halal, yang keluar juga yang halal-halal. Insya Allah yang baik-baik. Mendapatkan rezeki yang halal, dikeluarkan dengan cara yang halal. Digunakan untuk menafkahi keluarga, menafkahi anak istrinya dengan cara yang halal. Digunakan untuk mungkin meringankan beban orang lain dengan cara yang halal. Memasukkan dia infak dengan cara yang halal. Bersedekah juga dengan harta yang halal. Karena sesuatu yang halal itu masuk dalam dirinya. Hampir 50% lebih masyarakat Amerika itu terkena penyakit hipertensi. Kenapa? Karena memang sesuatu yang masuk itu haram. Sehingga mereka adab sopan santun itu tidak. Sangat jauh daripada adab yang baik. Kenapa? Karena yang masuk sesuatu yang haram tadi. Meskipun juga yang masuk sesuatu yang halal, dalam Islam juga kita tidak boleh berlebih-lebihan. Makan berlebih-lebihan, minum berlebih-lebihan. Bagaimana pesan Luqman kepada putranya dengan sabda beliau, ya bunayya, kata Luqman kepada putranya itu, idzam tala'atil ma'iddah, kata Luqman, kalau perutmu itu terlalu penuh dengan isi makanan atau minuman, namatil fikrah, kata Luqman itu, maka tidurlah pikiran itu, bekulah pikiran itu. Waharasatil hikmah, hilanglah hikmah ilmu pengetahuan itu. Waharasatil a'dau anil ibadah. Kemudian jiwa kita ini, badan kita ini juga males untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena terlalu kenyang tadi. Jadi ternyata kita makan yang halal pun juga harus ada batasnya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh terlalu kenyang. Kenapa? Itulah yang membuat kita malas untuk berpikir. Itulah yang membuat kita juga malas untuk ibadah. Apalagi bangun tengah malam. Itu membuat kita malas. Masalah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian makna matan hadis yang selanjutnya adalah senantiasa mengingat mati dengan segala siksaannya. Ini juga penting kita renungkan. Di zaman yang serba instan ini, kita sering mendengar juga orang meninggal dengan secara instan. Artinya kita diminta untuk menjadi orang cerdas, berpikir kritis, menjadi orang cerdas. Karena kata Rasulullah, al-kayyis, orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa banyak ingat mati. Jadi istidalahum dzikral lil maut. Jadi bersikap siap betul dia mengingat mati. Banyak ingat mati dan mempersiapkan diri akan mati ini. Ternyata itu adalah bagian daripada orang yang cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bukan berarti ketika kita ingat mati kita jadi putus asa, tidak. Bukan berarti kalau kita ingat mati kita jadi lemas untuk bekerja. Justru dengan ingat mati itu menjadi rem. Bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini,
ucapan kita, tindakan kita itu benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau orang ingat mati itu dia akan betul-betul menjaga apa yang masuk dalam dirinya, apa yang diberikan kepada keluarganya benar-benar dari harta yang halal. Tidak mungkin dengan harta yang haram, mendolimi orang, menipu orang, apalagi berbuat korupsi dan sebagainya. Kenapa? Karena dia ingat mati pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzah nanti, yang merupakan alam pertama dari alam akhirat dan akhir daripada alam dunia, yaitu kubur itu nanti. Sehingga masalah hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, jika kita sudah bisa menerapkan 3 hal ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi adalah menjaga kepala kita ini dari segala macam pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran yang kotor, negative thinking. Kemudian kita menjaga perut, ya, jangan sampai perut kita ini ada masuk dalam diri kita ini barang-barang yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram, karena itu akan berdampak pada kehidupan kita selanjutnya. Amal kita akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Makanannya haram, minumannya haram. Karena di zaman Rasul ada orang yang berdoa dengan pakaian lusuh, berdoa minta kepada Allah dengan mati-matian. Tapi ternyata setelah dicek, diperiksa, fa kaifa ayustajaba lahu? Kata Rasul, bagaimana doanya akan dikabulkan? Masrabu haram, minumannya haram, wa mat'u haram. Jadi mat'am itu makannya haram. Wa malbasu haram, kemudian pakaiannya juga didapat dengan cara yang haram. Fa kaifa ayustajaba lahu? Bagaimana Allah akan mengijabah doa-doanya? Masalah hadirin sedang Jumat rahimakumullah, demikian khutbah singkat yang bisa khotib sampaikan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan rasa malu kepada kita ini. Setidaknya ada 3 klasifikasi rasa malu. Pertama, malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha terus kita istiqamah, senantiasa taat kepada Allah, menjauhi larangan-larangannya. Malu kepada diri sendiri, menjaga kehormatan diri ini, ifah artinya untuk tidak melakukan perbuatan yang bisa menjadikan rendah diri kita ini atau martabat kita sendiri. Dan malu kepada sama manusia artinya menahan diri dari perbuatan yang bisa merugikan atau mengganggu daripada kehormatan orang lain. Dalam hadis lain disebutkan al-haya'u khairu kulluh. Ternyata rasa malu itu sebagian besar akan punya dampak kebaikan. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Jadi rasa malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Mudah-mudahan rasa malu yang kita miliki akan berdampak kepada kebaikan dengan semakin baiknya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan rasa malu yang tercela, artinya rasa malu menggunakan pakaian muslim malu, berjamaah ke masjid malu, ini rasa malu yang tercela. Berjamaah ke masjid malu, menutup aurat malu, ini adalah suatu yang merasa malu yang tercela tentunya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.